Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Sebelumnya, Damho terkejut ketika diberitahu oleh Nocheol bahwa adik perempuannya mungkin saja masih hidup dan dia pun langsung bergegas pergi. Damgareong merupakan satu-satunya adik dari Damho, seorang anak kecil yang selalu mengikuti kakaknya. Bertahun-tahun telah berlalu dan Damho bahkan tidak dapat mengingat wajahnya, tetapi dia dapat mengingat bahwa dia adalah anak yang sangat cantik. Adik perempuanmu mungkin masih hidup di suatu tempat. Joyon-san, pemimpin Black Tiger, membawa anak itu bersamanya untuk menjualnya sebagai budak, ucap Nocheol. Damho tentu saja menanyakan di mana lokasi anak itu sekarang. Akan tetapi, Nocheol sendiri tidak mengetahui tepatnya. Namun, ada sebuah tempat bernama Angajang di Gunung Heng. Nocheol mengatakan jika Damho pergi ke sana, dia mungkin dapat menemukan informasi lebih lanjut. Gunung Heng terletak di tengah provinsi Hunan. Itu jauh dari Danau Donting, dan itu adalah tempat yang harus Damho tempuh setidaknya 4 hari berturut-turut dengan kuda dari area Sanglin. 5 gunung suci besar yang melambangkan Jungwon, Gunung Tai dari timur, Gunung Hua dari barat, Gunung Hang di utara, Gunung Putra di pusat, serta Gunung Heng yang berada di selatan. Orang sering menyebut tempat ini sebagai Gunung Suci Jungwon. Tempat Damho dan kudanya menuju adalah Gunung Heng di tengah provinsi Hunan. Disinilah tempat Angajang. Sejak mereka menetap di sini sekitar 10 tahun yang lalu, Angajang telah menstabilkan diri setelah perkembangan bertahap. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, Damho kini tiba di Angajang. Pemilik Angajang adalah An Kyo-ik. Sebagai seorang pria dewasa di usia akhir 40-an, dia dipuji oleh orang-orang di sekitarnya karena kemurahan hatinya. "Apakah pemimpinmu ada di dalam?" tanya Damho. "Mengapa kamu mencari pemimpin kami?" jawab warrior Angajang. Sementara itu, di dalam Angajang terdengar hiu tawa seseorang. Itu merupakan pertemuan yang seharusnya datang lebih awal menurut mereka. Salah satu orang itu adalah An Kyo-ik, pemilik dan pemimpin Angajang. "Bukankah lebih baik untuk terus saling berbagi wawasan seperti ini?" ucapnya. "Bagaimana mungkin kamu tidak bahagia ketika akhirnya bertemu seseorang yang memiliki selera yang sama?" Mereka berdua tertawa dan minum merayakan pertemuan keduanya. Seketika ada seseorang yang dilemparkan masuk ke dalam ruangan itu. Tentu saja kedua orang itu begitu kaget dan langsung berdiri. "Apa? Siapa kau?" tanya An Kyo-ik. "Lama tidak bertemu," ucap Damho. "Apakah kita pernah bertemu? Jika kamu datang menemuiku, kamu bisa datang dengan tenang," ucapnya. "Sepertinya kamu tidak ingat, tapi tidak apa-apa. Kamu akan segera mengingatnya," ucap Damho. Sebelum kita lihat pembantaian dan keganasan dari Damho yang tiada hentinya, kita ke penginapan angin barat dulu melihat 2 sejoli yang sedang bucin. "Jinbo, kamu harus melakukannya dengan baik hari ini," ucap Yunso. "Baiklah, tenang saja," balas Jinbo. Jinbo menanyakan siapa tamu hari ini yang datang yang sangat disayangi oleh Yunso. Yunso mengatakan bahwa dia adalah kakak yang sangat dekat dengannya. "Jadi, pamerkan keahlianmu ya," ucap Yunso. "Aku akan melakukan yang terbaik," jawab Jinbo. Yunso lalu memanggil kakaknya untuk masuk. Dia adalah seorang wanita yang merupakan putri pemimpin bandit Grand Forest, Hwang Kyunmun, Hwang Haeryong. "Kakak Haeryong? Socheon, apakah kamu sudah mulai memasak?" tanya Haeryong. Yunso lalu memperkenalkan Jinbo pada Haeryong yang sering dia bicarakan. Jinbo juga memberi salam kepada Haeryong. Jinbo mengatakan jangan terlalu berharap banyak padanya. Haeryong mengaku sudah mendengar banyak tentang Jinbo dari Socheong. Jinbo merupakan orang yang dipuji oleh kepala koki yang terbaik di dunia, ucap Haeryong. Panik tentunya si Jinbo itu kawan-kawan. Dia merasa bahwa Yunso telah melebih-lebihkan dirinya kepada Haeryong. "Aku benar-benar harus melakukan yang terbaik,"
Untuk kali pertamanya, Jinbo memasak dengan tekanan besar agar tidak mengecewakan penikmat makanannya. Setelah menunggu dan mengobrol cukup panjang, Jinbo kini telah selesai dengan hidangannya. Haeryong memuji masakan dari Jinbo. Dia juga mengatakan bahwa dagingnya begitu lembut. Jika itu hui gui ro, aku mungkin sudah cukup makan sampai bosan. Tapi, bagaimana kamu rasa ini? Aku belum pernah mencicipi yang seperti ini sebelumnya, ucap Haeryong. Yunso yang juga menikmati makanan yang disajikan oleh Jinbo berkata, "Itu karena dia bukan koki biasa," ucapnya. "Seperti yang kamu katakan, kayaknya itu adalah keputusan yang baik untuk tinggal di sini. Dan terima kasih kepadamu, aku memiliki beberapa makanan lezat seperti ini," ucap Haeryong. Yunso menanyakan apakah kakaknya itu tidak masalah jika harus berpergian sendirian. Haeryong mengatakan bahwa itu tidak masalah. "Semua orang begitu sibuk, sehingga mereka bahkan tidak akan menyadari bahwa aku hilang. Lalu, begitulah seluruh organisasi akan kembali bergejolak mencari dirimu kan?" balas Yunso. Haeryong mengatakan bahwa itu tidak masalah. Lagi pula, dia juga telah membawa Il Guang bersamanya. Dia adalah salah satu yang terbaik di Grand Forest. Sang autor lalu memperkenalkan sedikit latar belakang dari Hua Haeryong. Orang-orang tidak tahu siapa Huang Haeryong. Ketika orang memikirkan faksi besar, mereka cenderung berpikir tentang 9 sekte besar atau 5 keluarga besar. Namun tidak perlu belajar seni bela diri dari faksi terkenal untuk menjadi seorang warrior. Semua orang yang hidup dengan menggunakan pedang adalah pejuang. Dan orang-orang yang termasuk dalam hutan hijau juga termasuk dalam kategori ini. Ketika orang berbicara tentang Grand Forest, mereka biasanya memikirkan pencuri yang tinggal di sana. Namun, jika jumlah itu melebihi 10.000, itu menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Bandit Grand Forest ini adalah kelompok yang mengendalikan Grand Forest. Total ada 18 camp gunung dan semuanya ada di seluruh Jungwon. Setiap camp gunung memiliki setidaknya ratusan orang dan paling banyak 1.000 orang atas nama mereka. Di atas segalanya, para bandit Grand Forest memiliki Hwang Kyungmon. Hwang Kyungmon yang berkomitmen pada Grand Forest sejak usianya masih begitu muda. Tepatnya saat dia masih berusia 13 tahun. Dia telah menjadi pemimpin setelah beberapa dekade perjuangannya. Dengan kepemimpinan dan seni bela dirinya yang kuat, dia memimpin 10.000 anggota Grand Forest tanpa masalah. Hwang Kyungmon memiliki satu anak perempuan yang dia dapatkan pada usia yang sangat terlambat. Namanya adalah Hwang Haeryong. Wanita yang saat ini bersama dengan Yunso dan juga Jinbo. Itulah latar belakang Hwang Haeryong yang diceritakan sang author kepada kita. Di mana tuan yang selalu di samping Jinbo? Tanya Yunso yang sedari tadi tidak melihat keberadaan Damho. Tuan, tanya Haeryong. Yunso mengatakan ada tuan yang pergi dengan Jinbo, seseorang pria yang begitu menakutkan, ucap Yunso. Pria yang menakutkan ya, ucap Haeryong. Jinbo, di mana tuan yang selalu berada di sampingmu? Tanya Yunso. Dia bilang punya beberapa urusan untuk ditangani. Mungkin perlu beberapa hari, jawab Jinbo. Yunso menanyakan ada urusan apa dia. Akan tetapi Jinbo tertunduk lesu mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Jangan khawatir, dia akan segera kembali Jinbo, ucap Yunso menenangkan Jinbo. Aku juga berharap begitu, balas Jinbo. Kakak, cepat kembali, gumamnya yang terlihat sangat mengkhawatirkan kakaknya itu. Salah satu dari 5 sekte besar Provinsi Hunan ada di Gunung Heng. Di masa jayanya, mereka membanggakan kehebatan yang sama dengan 9 sekte besar. Tapi, sekarang kekuatan mereka telah menyusut ke titik di mana mereka hampir tidak sebanding dengan sekte lain dari 5 sekte besar. Pemimpinnya berniat untuk membangun sesuatu seperti Istana Kaisar pada periode ini. Menurutnya, sekarang adalah waktu yang paling tepat. Jika mereka mampu menyelesaikan Istana Kaisar, mereka dapat memamerkan kekuatan sekte mereka dan akan mampu untuk merekrut murid baru, ucapnya. Para tetua mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup, tapi Somun menyuruh mereka untuk tidak mengkhawatirkan tentang keuangan. Apakah maksudnya dia ingin memamerkan kekayaan dengan membangun pavilion besar? Sungguh ide absurd macam apa ini? Gumam Pak Tua itu. Zhao Mun mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan rumah-rumah lain yang mendukung mereka. Khususnya dukungan dari An Gaijang akan menjadi yang terbesar, karena mereka telah menjaga An Gaijang selama ini. Pernyataan dari Zhao Mun menimbulkan pro kontra di antara para tetua. Di tengah-tengah pembahasan mereka untuk membangun sebuah pavilion baru, masuk seorang warrior yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang datang untuk menemui sang pemimpin. Orang itu adalah So Jinpong.
Dia ada di sini sekarang, ucap warrior itu. Somun lalu keluar dan menanyakan apa yang terjadi pada Jinpong. Kami dalam masalah. An Gajang telah diserang, ucap Jinpong yang kondisinya tidak baik-baik saja. An Gajang? Orang macam apa yang berani menyerangnya? Ucap Somun yang begitu kaget. Itu hanya satu orang, jawab Jinpong. Mendengar jawaban Jinpong membuat Somun semakin terkejut. Dia menanyakan apakah itu benar terjadi. Sungguh sulit baginya mempercayai kabar tersebut. Karena satu orang itu, An Gajang telah musnah total. Saya satu-satunya yang mampu kabur. Aku datang untuk memberitahu Anda tentang hal ini segera, ucap Jinpong. Beraninya dia memandang rendah An Gajang, pada dasarnya menghina sekte Gunung Heng, ucapnya yang begitu kesal. Kumpulkan semua prajurit, kita akan menuju ke An Gajang, perintahnya. Pemimpin, saya rasa akan lebih baik untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasi ini sebelum mengambil tindakan. Bagaimana bisa seorang pria yang tinggal di Murim mengabaikan penghinaan seperti itu? Kita akan pergi sekarang, balas Somun. Mereka langsung bergegas menuju An Gajang dengan pasukan terbaik yang mereka miliki. An Gajang hanya berjarak sekitar 9 mil dari sekte Gunung Heng. Jika mereka menggunakan teknik langkah terbang, mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di An Gajang. Betapa terkejutnya mereka. Mereka mendapati An Gajang sudah hancur dan dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergeletak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Manor yang dulu indah, sekarang menjadi reruntuhan, ucap mereka. Warrior Gunung Heng juga menemukan An Kyoik. Pemimpin, An Kyoik sudah mati, ucapnya. Apa? Begitu kaget dia kawan-kawan. Tentu saja amarahnya semakin tak terbendung. Mereka lalu menyadari kehadiran dari Damho. Semua ini pasti karena ulahnya, ucap Somung. Siapa kau? Beraninya kau melakukan pembunuhan di wilayah sekte Gunung Heng, ucap Zomun. Damho yang melihat mereka lalu bergumam. Apakah mereka tentara dari sekte Gunung Heng yang dibicarakan oleh An Kyoik? Sebelum An Kyoik tewas, dia sempat memohon agar Damho mengampuni hidupnya. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu tentang adikmu. Jadi tolong kasihanilah aku. Jika ada yang tidak beres denganku, sekte Gunung Heng akan marah. Mohon ampuni aku. Damho langsung meninju wajahnya. Tidak hanya nyawanya yang copot, semua giginya juga langsung copot, berterbangan dan hancur. Tidak akan ada maaf yang terlihat di mata Damho bagi para bedebah-bedebah yang sudah membantai desanya 18 tahun yang lalu. Para warrior Gunung Heng sebenarnya cukup takut ketika melihat Damho. Mereka bertanya-tanya, apakah ada orang seperti itu yang pernah ada di Murim? Meskipun dibeli dengan uang, namun tingkat kesatria di An Gajang cukup tinggi. Akan tetapi, lusinan orang seperti itu dibantai oleh satu orang. Kurasa, kamu sepertinya mengenal orang mati itu. Apakah itu benar? Tanya Damho. Apa maksudmu? Balas Somun. Dalam Murim, kamu tidak boleh mencampuri urusan orang lain, ucap Damho. Apakah kau berani mengancam pemimpin sekte Gunung Heng? Balas Somun yang dibuat begitu jengkel. Aku tidak mengancammu. Aku hanya memberimu beberapa saran, balas Damho. Kau anak nakal. Tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu padaku. Pemimpin, tolong tenangkan diri Anda sebentar, ucap bawahannya. Akan tetapi Somun mengabaikannya. Baginya, bahkan jika Damho adalah pemimpin dari salah satu 9 sekte besar, dia masih tidak bisa mengatakan hal seperti itu pada Zomun. Dasar anak nakal, betapa bodohnya kau. Mari kita lihat apa yang kau miliki yang membuat dirimu begitu sombong, ucapnya sembari mengeluarkan pedangnya. Kau akan menyesalinya, ucap Damho. Apa yang kalian semua lakukan? Tahan dia sekaligus, perintahnya menyuruh semua bawahannya menyerang Damho secara bersamaan. Somun juga memerintahkan agar Damho ditangkap hidup-hidup, agar dia berlutut di hadapannya. Aku sendiri yang akan menghukumnya, ucap Somun. Terlihat para warrior Gunung Heng yang maju secara bersamaan menyerang Damho. Seperti biasanya, Damho hanya berdiri diam dan tersenyum. Si jidat lebar itu tertawa karena pada akhirnya dia mendapat kesempatan untuk pamer. Orang ini milikku. Aku akan menangkapnya, ucapnya. Jika kalian sangat ingin melihat neraka, aku akan dengan senang hati memberikan apa yang kalian inginkan, ucap Damho yang menghantamkan kakinya ke tanah.
Satu serangan dari Damho langsung menghancurkan beberapa orang di dekatnya. Damho tidak hanya membunuh mereka yang menyerangnya, dia benar-benar melenyapkan orang itu hingga hanya tersisa darah yang berhamburan di udara. Mereka semua tentu saja menjadi semakin panik dan ketakutan ketika melihat Damho membunuh seseorang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun kecuali darah dari mereka. 100 anggota sekte Gunung Heng yang terkumpul dapat memusnahkan sekte berukuran standar. Justru karena hal inilah Gunung Heng dapat mempertahankan posisi mereka di provinsi Hunan. Namun, saat menghadapi tinju yang menusuk Damho, mereka kewalahan. Setiap kali tinju Damho melayang ke udara, seseorang akan mati. Tidakkah ada yang bisa menangkis pukulan Damho? Jika seseorang mencoba memblokirnya dengan tangan, maka tangan orang itu akan patah seperti ranting. Dan jika seseorang menangkisnya dengan menggunakan kaki, maka kaki orang itu persendiannya akan hancur. Damho layaknya seekor harimau yang begitu lapar di tengah kawanan domba. Tidak peduli jumlah domba ada berapa, tidak ada yang bisa menggigit seekor harimau. Tidak ada satupun anggota sekte Gunung Heng yang mampu menggores Damho sedikit pun. Mereka semua dipukuli tanpa ampun oleh Damho. Orang-orang yang maju menyerang hanya akan membawa kematian pada diri mereka sendiri dengan cara yang sadis. Bahkan para warrior yang menggunakan pedang sekalipun tidak berkutik di hadapan Damho. Sialan, apa-apaan ini? Sepertinya ini bukan orang biasa, ucap Somon yang mulai panik. Murid-muridku yang terlatih kalah dari bajingan ini. Aku tidak bisa lagi berbelas kasih sekarang, gumamnya. Dia akan menggunakan pedang pemurni berharga sekte Gunung Heng untuk mengambil darah bajingan itu, pikirnya. Bajingan iblis ini, ucapnya dan langsung melompat ke arah Damho. Berhenti, pedang pemurni akan menghukummu atas perbuatan jahatmu, ucapnya yang sudah mengayunkan pedangnya di udara. Flowing water sword skill, flying lightning sword skill, teriaknya yang sudah melesatkan serangan ke arah Damho. Tidakkah ada orang yang terkena keterampilan ini yang pernah lolos, ucapnya sembari terus menyerang Damho. Terlepas dari karakternya yang pemarah, dia tetaplah seorang ahli pedang terbaik di sekte Gunung Heng. Dia juga cukup kuat untuk membelah batu menjadi dua dengan satu pukulan. Damho juga menyadari kekuatan dari Zomun. Dia dikenal sebagai ketua sekte Gunung Heng. Tekanan yang dapat dirasakan dari seorang pemimpin sekte dengan pengalaman berabad-abad benar-benar begitu hebat. Pedang orang ini tajam, dan kekuatan yang dimilikinya sangat besar, gumam Damho. Namun, jika itu saja tentu saja belum mampu untuk menggoyahkan Damho. Damho lalu menanamkan kakinya begitu dalam dan kuat ke tanah. Damho menerjang ke arah pedang yang jatuh dengan serangan yang menyerupai hujan. Tinju Damho dan pedang milik Zomun berbenturan dengan sangat kuat. Seperti yang dikatakan sebelumnya, meskipun Zomun memiliki kemampuan yang hebat, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Damho. Aku merasa tidak ada keinginan untuk membunuh dari pedang itu sendiri. Aku juga tidak merasa bahwa pedang itu ingin menyakitiku. Pemilik pedang seperti itu seharusnya bukan orang seperti dia. Itu hanyalah sebuah cangkang kosong dari pedang, gumam Damho. Somon kalah dalam benturan itu. Dia terlempar cukup jauh ke belakang. Para anggota dari sekte Gunung Heng juga cukup kaget. Mereka hardik pastinya Damho di dalam hati mereka. Bajingan itu, dia bukan pria yang mungkin bisa kita hadapi, gumam mereka. Terlihat Somon begitu kesakitan menahan rasa sakit akibat dari benturannya dengan Damho barusan. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak ikut campur dalam urusan orang lain, ucap Damho. Wis, keren lah pokoknya. Damho benar-benar telah mengobok-ngobok sebagian kekuatan berpengaruh di Murim sejauh ini. Apalagi setelah dia mengetahui siapa-siapa saja yang bersangkutan dengan pembantaian terhadap desanya. Pokoknya dapat satu nama langsung OTW bantai. Nah, ada yang menarik juga nih kawan-kawan. Apakah Huan Hairyong, putri Huan Kyungmoon, si pemimpin Grand Forest, adalah Dam Garyong, adik dari Damho yang dikira mati 18 tahun yang lalu pada saat desanya dibantai? Secara Nochiel mengatakan bahwa dia dibawa oleh bandit untuk dijual, dan sebelumnya juga dijelaskan latar belakang dari Huang Kyunmoon yang memiliki anak di usia yang begitu terlambat, yang menurut Nara berarti itu merupakan anak angkat. Cukup menarik ya kawan-kawan ya. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Masa mau spoiler lagi gitu kan? Ngomong-ngomong, alhamdulillah ya kawan-kawannya. Dengan berkembangnya cerita dari manhwa ini, channel Nara juga lumayan pesat perkembangannya. Nara juga berterima kasih dengan komen-komen positif dari kawan-kawan semua.
Alhamdulillah sampai sekarang masih ada aja yang mau memberikan saran, mau memberikan kritikannya dengan cara yang baik. Itu benar-benar patut untuk Nara syukuri. Tentu saja, Nara juga selalu melakukan evaluasi terhadap konten Nara, terutama dari segi penyampaiannya. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan, hasilnya itu juga terlihat. Banyak dari kawan-kawan semua yang suka dengan penyampaian dari Nara. Meskipun sebenarnya Nara juga mengakui bahwa cara Nara membawakan cerita itu benar-benar sangat berbeda dengan channel-channel lainnya. Tapi bersyukur bisa diterima sama kawan-kawan semua. Sampai sekarang jujur Nara juga masih belajar agar lebih baik lagi ya kawan-kawannya. Ada beberapa channel juga yang sebenarnya Nara ikuti ya. Selain karena memang Nara tertarik dengan cerita yang mereka bawakan, itu juga bisa menjadi sebuah pelajaran buat Nara dengan melihat channel-channel lainnya. Ya katakan saja seperti channel Kanuragan, Main Cepat, Story by Raider, Anhwa, Enwibu dan lain sebagainya. Itu termasuk channel-channel yang sudah cukup besar untuk sebuah channel yang berbasis alur cerita manhwa, manga, komik maupun novel. Ya seru-seru lah cerita dari mereka. Pokoknya ya cobalah nonton ke channel mereka juga. Ya jujur aja sih, memang Nara juga tidak pernah komunikasi dengan mereka. Ya bisa dikatakan Nara sebenarnya salah satu subscriber setia mereka juga sih sebenarnya ya. Ya meskipun mereka tidak tahu sih. Ya paling mereka mikir ini paling subscriber lah begini begitu. Nggak mungkin lah orang yang punya subscriber puluhan ribu menyapa satu persatu gitu kan. Ya paling langsung disapa secara umum gitu kan. Pokoknya mohon izin lah buat abang-abang yang channelnya saya sebutkan di atas ya. Mohon izin bang, sorry nih, namanya nama channelnya Nara masukin gitu kan. Ya intinya itu jangan pernah malu untuk belajar dan mencari referensi yang banyak. Terima kasih banyak atas support dari kawan-kawan semua sampai sejauh ini. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah subscribe, sudah komen dan like di konten Nara. Nara juga tak pernah bosan mengucapkan maaf pada kawan-kawan semua atas kekurangan dari konten yang Nara sajikan. Tetap semangat, sehat selalu. Ewako 13. Saya Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.